Kembali lagi bersama kami di Sanana Pay Podcast episode ke-6 bersama saya Hanif Maulana Iqbal dan juga Kepala KP 2KP Sanana Bapak Septian Sukma. Halo Pak Septian, bagaimana kabarnya Pak? Sehat, alhamdulillah. Minal aidin wal faizin ya. Pak. Minal aidin wal faizin juga kan pajak semuanya. Ya, di episode kita kali ini Pak, episode ke-6 kemarin ada mungkin berita yang baru hangat ya Pak. Ya. Terkait dengan emas batangan ya. Oh iya. Kebetulan saya juga baru ini ada, asli nih ya? Asli Pak, jelas sekali asli ya? dong. Iya ya. Terkait dengan emas batangan ini, sepertinya kemarin ada diatur di PMK 48 ya, Betul, tahun PMK 2023 ya, aturan terbaru ya. Iya. Yang baru dirilis atau baru disahkan akhir April 2023 ini. Oh masih hangat banget berarti ini Pak. Ya. Seperti itu. Jadi memang hari ini kita akan fokus bahas tentang aturan-aturan perpajakan yang mengatur tentang emas batangan ya. Iya. Karena sebenarnya di PMK itu bukan hanya mengatur tentang emas batangan, tapi juga mengatur tentang emas perhiasan, perhiasan bukan emas, dan batu permata, kurang lebih seperti itu. Berarti ada kurang lebih 4 ya Pak. Iya. Tapi kita kali ini berfokusnya ke ini ya, Ke emas batangan dulu ya. Seperti itu. Ya. Nah, terkait dengan aturan yang PMK 48 ini Pak, mungkin perubahan substansial apa yang diatur dibandingkan dengan peraturan sebelumnya ya? Ya, jadi memang untuk perlakuan PPh dan PPN atas emas batangan ini sebenarnya sudah diatur di peraturan-peraturan sebelumnya. Namun di peraturan terbaru ini ada hal yang sangat substansial, yaitu di perubahan tarifnya. Ada perubahan tarifnya turun dari yang tadinya PPh pasal 22 atas penjualan emas batangan ini sebesar 0,45%. Nah, di aturan terbaru ini tarifnya turun menjadi 0,25%. Seperti itu. Jadi ya ini berita gembira ya buat kawan pajak semua. Mungkin cukup tinggi ya Pak, bisa dibilang ya? Iya. Cukup menyenangkan bagi kita ya. Iya. Lalu selain dengan tarif Pak, kira-kira untuk PPh pasal 22 ini apakah ada perubahan lainnya? Ada. Atau aturan baru? Jadi selain perubahan tarif, ada hal yang menarik lagi, yaitu atas penjualan emas batangan yang dilakukan kepada konsumen akhir, kepada WP yang dikenai PPh final, dan WP yang memiliki surat keterangan bebas dari pemungutan PPh pasal 22 tidak dipungut PPh pasal 22 atau dikecualikan dari pemungutan pasal 22. Sederhananya gini, kalau saya konsumen akhir, saya beli emas batangan, maka sekarang saya tidak dikenai lagi PPh pasal 22. Kalau sebelumnya kan kena PPh tuh 0,45% kan. Nah, karena kita konsumen akhir, maka kita tidak dikenai PPh pasal 22. Seperti itu. Lumayan ya. Pak, lumayan ya. Menyenangkan. Untuk jadi investasi atau mungkin mau betul. belajar investasi. Karena kita tahu ya, emas batangan ini merupakan salah satu instrumen investasi yang stabil ya, bisa dibilang stabil, karena nilainya secara umum tidak pernah turun. Nilai emas batangan ini secara umum tidak pernah turun. Jadi bagi kawan pajak semua atau Mas Hanif mungkin yang belum pernah berpikir untuk berinvestasi, aku udah punya uang nih, enaknya dipakai buat apa ya, untuk investasi apa ya, mungkin banyak ya instrumen investasi kan banyak sekali, tapi salah satu yang bisa menjadi pilihan sekarang adalah investasi di emas batangan, karena tadi itu tarif pajaknya turun bagi yang selain yang dikecualikan tidak tadi ya. Nah, apabila kita masuk ke dalam kategori 3 tadi, konsumen akhir, WP yang dikenai PPh final seperti yang omsetnya 24,8 itu, kemudian WP yang punya SKB PPh pasal 22, maka kita tidak dipungut PPh pasal 22. Jadi ini saat yang tepat lah untuk memulai berinvestasi di bidang emas. Kalau yang sudah punya investasi di emas batangan, mungkin bisa dilanjutkan ya seperti itu, supaya nanti kita punya dana cadangan atau mungkin dana darurat di masa depan seperti itu. Itu kalau di bidang PPh-nya ya. Berarti cukup menyenangkan bagi kita dan orang baca ya Pak ya. Betul. Lalu untuk ini kan PPh tadi sudah Pak. Kalau untuk PPN nih, pajak pertambahan nilai, apakah ada perubahan juga? Nah, kalau untuk PPN-nya sendiri, sebenarnya untuk emas batangan dari dulu ya, dari sejak adanya undang-undang PPN, emas batangan tidak pernah dikenai PPN. Namun sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja di tahun 2020 ya, tahun 2020, emas batangan kemudian dibagi dua. Ada emas batangan yang digunakan untuk kepentingan cadangan devisa nasional dan selain kepentingan cadangan devisa nasional. Nah, untuk emas batangan yang digunakan kepentingan cadangan devisa nasional masuk ke dalam kategori barang yang tidak dikenai PPN. Sedangkan emas batangan yang digunakan selain kepentingan cadangan devisa nasional merupakan barang kena PPN tapi mendapat fasilitas tidak dipungut PPN. Gitu. Jadi kesimpulannya
PPh-nya tarifnya turun, untuk konsumen akhir dan WP final tidak dikenai PPh, kemudian PPN-nya tidak dikenakan. Seperti itu. Berarti cukup mengembirakan ya. mengembirakan bagi kita semua ya. Ya. Kurang lebih begitu kan baca untuk sesi Sananape Podcast episode ke-6 kita kali ini. Sebelumnya masih banyak ya Pak di PMK 48 tahun 2020 Mas perhiasan, batu permata mungkin nanti kita bahas di mungkin episode di yang lain. episode berikutnya. Demikian sesi kita kali ini, semoga bisa mungkin mencerahkan ya, supaya informasi baru juga untuk kawan pajak semuanya. Demikian, sampai jumpa di Sananape Podcast episode berikutnya. Sampai jumpa.